kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, udah pada makan? Sudah. Kok masih lemes? Jadi kok masih lemes? Belum pada makan ya? Belum? Ayo belum. Nanti jajan. Oke. Dulunya ada yang nggak masuk hari ini? Oh, jangan. Ya. Sama siapa lagi kok? Hanya sedikit sekali yang masuk. Iya, Nando, Pak. Oh, Nando nggak masuk ya? Ya. Udah, nggak apa-apa. Nanti tolong dicatat di caption ya. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi. Ada yang udah tahu belum? Peran pelaku ekonomi? Belum. Kalian sebagai masyarakat yang suka jajan, mungkin pernah mendengar tentang pelaku ekonomi. Pengertiannya apa? Oke, nah kira-kira kayak gitu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa aja sih dari isi dari peran pelaku ekonomi itu. Ada beberapa jenis yang bisa kita pelajari bersama. Nah, tujuannya kita dapat mengetahui apa saja yang termasuk dalam peran pelaku ekonomi. Dan kalian bisa menerapkan dan mengetahui dalam kehidupan sehari-hari contoh nyata terkait peran pelaku ekonomi. Oke. Nah, ternyata dalam peran pelaku ekonomi itu ada 4 jenis. Yang pertama RTK atau rumah tangga konsumen. Jadi rumah tangga konsumen itu adalah suatu rumah tangga yang kegiatannya mengonsumsi dan membeli barang yang dijual oleh orang-orang yang memproduksi barang tersebut. Contohnya, Mbak April tadi udah makan apa aja hari ini? Makan timlo, Pak. Timlo. Beli di mana? Kantin. Oke, dan pas Mbak April beli makan timlo di kantin tadi, apa yang Mbak April lihat selain timlonya? Dagang ya, Pak. Ya, pedagang, ya. Saya sendiri. Bisa melihat diri sendiri ya, Pak ya? Selain itu, Transaksi. transaksi, benar. Apa aja? Terus Yang antar. Oke. Nah, jadi itu tadi terkait kegiatan dari rumah tangga konsumsi yang Mbak April ini sebagai pengonsumsi barang yang dari rumah tangga produksi. Nah, tadi kan Mbak April beli timlo nih ke pedagang timlo. Nah, pedagang timlo itu tadi merupakan contoh dari rumah tangga produksi yang dimana tugasnya adalah memproduksi seluruh barang dan jasa untuk dijual dan dibeli oleh masyarakat setempat. Tanpa adanya rumah tangga produksi, rumah tangga konsumen juga akan tidak terjadi karena tidak ada kegiatan jual beli yang dilakukan. Nah, kemudian ada tadi kan sudah saya sebutkan nih dua rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi. Ternyata masih ada dua lagi jenis-jenis rumah tangga yang terdapat di peran pelaku ekonomi. Nah, untuk jelasnya kita bisa menyimak video yang akan Bapak tampilkan supaya kalian bisa memahami lebih dalam terkait jenis-jenis apa aja yang ada dalam rumah tangga, maksudnya peran pelaku ekonomi. Rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, ada pula rumah tangga pemerintah dan rumah tangga masyarakat luar negeri yang termasuk dalam kegiatan pelaku ekonomi. Sesuai namanya, rumah tangga pemerintah itu pelaku ekonomi yang berasal dari pemerintah. Berbeda dengan rumah tangga konsumsi dan produksi, pelaku ekonomi ini menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan demi kepentingan masyarakat. Intinya, ada motif sosial dari kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga pemerintah. Satu lagi, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang harus kamu ketahui, yaitu rumah tangga masyarakat luar negeri. Ya, rumah tangga masyarakat luar negeri itu pelaku ekonomi yang berasal dari negara lain. Kamu mungkin sudah tahu, jika rumah tangga masyarakat luar negeri menjadi salah satu pelaku ekonomi yang sangat penting. Iya, itu benar. Sebuah negara tertentu akan saling bergantung dengan negara lainnya, seperti dalam kegiatan ekspor dan impor. Contoh yang paling mudah kamu temui itu, ya yang ada di depanmu. Iya, ponsel atau laptop yang kamu gunakan saat ini. Itu hasil dari kegiatan ekonomi yang melibatkan rumah tangga masyarakat luar negeri loh. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan siapa saja pelaku ekonomi itu? Nah, jadi itu tadi terkait jenis-jenis dari peran pelaku ekonomi tadi ada 4. Ada yang saya sebutin yang 2 tadi apa? Mbak Arat apa tadi? Yang selain RTK sama RTP? Rumah tangga masyarakat luar negeri sama rumah tangga pemerintah. Nah, tadi sudah dijelasin terkait jenis-jenis dari peran dari pelaku ekonomi ada 4 ya. Dan yang pertama tadi sudah disebutin pas awal ada RTK atau sebenarnya RTP ya. Yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah, yang dimana rumah tangga pemerintah ini tugasnya untuk mengatur keuangan negara seperti
jumlah uang yang beredar itu harus pas agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan juga mengatur keuangan lainnya. Dan yang terakhir ada terkait peran rumah tangga masyarakat luar negeri yang biasanya kita lebih mengenal dengan ekspor impor, kita membeli barang dari luar negeri atau kita menjual barang dari luar negeri. Gitu. Nah, pada kesempatan hari ini agar lebih memahami lagi terkait pelaku ekonomi, Bapak akan memberikan kalian sebuah proyek yang nantinya akan dikerjakan secara berkelompok. Proyeknya ini nanti akan masuk di daftar nilai rapor kalian. Oke. Nah, untuk itu Bapak minta tolong untuk membagi kelompok, dibagi menjadi 4 kelompok. Bisa langsung Mbak Ayu, bisa ngitung dari belakang ke samping. Dari silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Nanti akan saya jelaskan mekanisme untuk proyek hari ini. Silakan. Tiga, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. Nah, pada proyek hari ini Bapak akan memberikan sebuah kertas yang nantinya sebagai media buat mengerjakan proyek hari ini. Nah, tugasnya adalah silakan kelompok 1 mencari terkait informasi tentang RTK, kelompok 2 RTP, kelompok 3 rumah tangga pemerintah, dan kelompok 4 rumah tangga masyarakat luar negeri. Nah, yang ditulis dalam kertas itu nanti ada pengertiannya setiap masing-masing rumah tangga, kemudian perannya sebagai apa dalam perekonomian, dan yang ketiga adalah dampak jika peran pelaku ekonomi itu tidak berjalan dengan baik. Misal jika rumah tangga konsumen itu tidak berjalan dengan baik akan menyebabkan apa, RTP tidak berjalan dengan baik akan menyebabkan apa, kayak gitu. Oke, bisa dipahami? Ada yang menanyakan? Oke, waktunya 10 menit cukup. Nah, bisa dikerjakan secara berkelompok dimulai dari sekarang. Boleh dia sekali mungkin agar bisa ya dibuat mapping ya. Dibuat graffiti ya. Pengertian, terus kemudian perannya sebagai apa, dan juga dampak jika rumah tangga tersebut tidak berjalan dengan baik. Ini kelompok berapa? Dapat rumah tangga persen. Ini nanti saya nilai untuk aktifanya ya. Baik, sudah selesai belum? Sudah. Nah, setelah kalian membuat project min mapping ini, Bapak minta tolong untuk salah satu mempresentasikan hasilnya dan menunjukkan ke teman-temannya dan menjelaskan bagaimana peran rumah tangga yang kalian bentuk, dampaknya jika tidak bekerja dengan baik kayak apa, kemudian pengertiannya gimana, dan juga yang terakhir adalah perannya sebagai apa. Mungkin bisa dimulai dari rumah tangga konsumen. Yang dapat rumah tangga konsumen kelompok berapa? Nomor 1. Oke, silakan Mbak Ayu untuk mempresentasikan dan menunjukkan hasilnya di depan teman-teman yang lain. Nah, yang pertama adalah pengertian dari ATK. ATK adalah sekelompok orang atau badan yang melakukan suatu kegiatan konsumsi, membeli serta menggunakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Nah, yang kedua ada peran dari ATK sendiri. Yang pertama ada sebagai kendala permintaan barang dan jasa. Yang kedua sebagai sumber pendapatan untuk produsen. Yang ketiga ada penentu pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada penyerapan tenaga kerja, serta peran yang terakhir yaitu peningkatan kesejahteraan manusia. Yang ketiga ada perihal faktor dari suatu ATK tersebut. Yang pertama faktor yang mempengaruhi ATK adalah satu pendapatan, 2 harga dari suatu barang dan jasa, ketiga referensi gaya hidup, keempat faktor demografis, yang kelima ada ketersediaan kredit, dan yang terakhir yaitu
Yang terakhir ada dampak dari APK jika APK ini tidak ada. Yang pertama ada dampak bagi individu, yaitu adanya pengurangan kesejahteraan, keterbatasan akses, serta meningkatnya kemiskinan seorang individu karena setiap individu sebenarnya memiliki keinginan atau kebutuhan suatu barang dan jasa sehingga dia memperoleh bisa memberikan juga dia barang dan jasa yang diperlukan. Jadi kalau APK tidak ada, perusahaan juga tidak mendapat pendapatan. Yang kedua ada bagi pelaku usaha, yaitu menurut permintaan suatu barang kalau tidak stabil pasar, serta terjadinya pertumbuhan usaha. Yang terakhir ada dampak bagi pemerintah, yaitu bisa menurunnya pendapatan nasional. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan semua satu. Oke, silakan. Itu kan faktornya ada faktor demografi ya. Ya, jadi dari faktor demografi tersebut karena kan setiap wilayah jadi tidak ada suatu pemeratakan. Jadi ada yang faktor demografisnya ke belakang, ada bahkan tidak dari kota, tidak dari desa. Oleh karena itu mudahnya akses untuk mendapatkan suatu kebutuhan bisa tercapai. Bisa dari baik. Ada yang mau tanya lagi? Oke, silakan Mbak Ibu. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan rumah tangga produksi siapa yang mempresentasikan? Mbak Ida, silakan. Saya akan mempresentasikan rumah tangga produksi dari kelompok 2. Yang pertama itu pengertiannya. Rumah tangga produksi adalah unit ekonomi yang bertanggung jawab atas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Mereka menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan output yang dapat dijual atau dibutuhkan oleh pasar. Selanjutnya ada beberapa sebagai produsen. Yang pertama yaitu produksi barang dan jasa, yaitu menghasilkan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua penggunaan produksi, yaitu menggunakan tenaga kerja, modal dan bahan baku dalam proses produksi. Yang ketiga inovasi dan teknologi, yaitu meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi melalui inovasi dan penerapan teknologi baru. Selanjutnya dampak jika rumah tangga produksi tidak berjalan dengan baik. Yang pertama ada penurunan produksi, yaitu kekurangan atau meningkat efisiensi dalam produksi akan menyebabkan penurunan ketersediaan barang dan jasa di pasar. Yang kedua ada pengangguran, yang ketiga ada penurunan pendapatan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada rumah tangga produksi yang di produsen, rumah tangga produsen yang dijelaskan oleh Mbak Iza. Ada yang mau tanyakan? Gimana? Ya, sudah jelas. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Saya dari kelompok 3, silakan. Jadi kami dari kelompok 3 itu mendiskusikan tentang rumah tangga pemerintah. Jadi rumah tangga pemerintah ini merupakan salah satu pelaku ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengatur, mengelola, dan mengawasi perekonomian suatu negara. Perannya antara lain pengelolaan anggaran, yakni mengumpulkan pajak, membelanjakan anggaran untuk infrastruktur dan lain-lain. Yang kedua ada regulasi dan kebijakan, yakni menetapkan dan menegakkan hukum untuk memastikan pasar berfungsi baik dan membuat kebijakan ekonomi, fiskal, dan moneter. Yang ketiga ada penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan. Terus yang keempat ada stabilisasi ekonomi seperti mengintervensi perekonomian untuk menstabilkan siklus bisnis. Yang terakhir ada distribusi pendapatan seperti menggunakan kebijakan pajak dan pengeluaran untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Terus ada dampak jika rumah tangga pemerintah ini tidak berjalan dengan baik, yakni yang pertama ketidakstabilan ekonomi, yaitu terjadinya inflasi, deflasi maupun resesi. Yang kedua ada penurunan kualitas layanan publik seperti pada kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur. Yang ketiga ada ketidakpercayaan publik seperti korupsi dan inefisiensi serta menegakkan hukum yang lemah. Yang keempat ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang terakhir ada masalah fiskal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih Mbak April. Ada yang mau tanyakan terkait rumah tangga pemerintah? Kalau sudah jelas? Sudah jelas? Oke, beri tepuk tangannya untuk kelompok yang terakhir dari kelompok 4. Silakan mempresentasikan rumah tangga masyarakat luar negeri. Oke,
Oke, Mbak Arum, silakan Mbak Arum. Dan saya di sini akan mempresentasikan mengenai rumah tangga masyarakat luar negeri. Yang pertama ada pengertiannya. Pengertian dari rumah tangga masyarakat luar negeri adalah individu atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi dengan negara lain. Yang kedua ada perannya, yang pertama ada konsumen, yaitu membeli barang atau jasa dari negara lain. Yang kedua ada produsen, yaitu menjual barang dan jasa ke negara lain. Dan yang terakhir ada investor, yaitu orang-orang yang berinvestasi di negara lain. Itu dampaknya, yang pertama adalah peningkatan ekspor dan impor. Ini karena ekspor dan impor ini dilakukan oleh masyarakat luar negeri, apabila tidak berjalan dengan baik, maka ekspor dan impor akan turun. Yang kedua adalah penurunan investasi asing. Investasi asing sendiri ini adalah peran sebagai investor di masyarakat luar negeri. Yang ketiga adalah fluktuasi nilai tukar atau berkurangnya nilai tukar rupiah atau kurs. Dan yang terakhir ada penurunan pendapatan dari pariwisata luar negeri. Karena mungkin tidak berhasil dari mata masyarakat luar negeri dalam menjalankan niatnya, maka pariwisata untuk luar negeri itu akan berkurang. Itu sekian dari saya. Apa ada yang ditanyakan? Awal. Kemudian disebutkan bahwa menurutnya pariwisata di luar negeri itu bisa diberikan seperti apa? Apabila peran contohnya di Singapura, apabila mungkin peran masyarakat yang di Singapura itu tidak baik, mungkin dia itu tidak ramah bersama orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia pun akan sukar atau akan malas untuk berpariwisata di luar negeri di Singapura itu, sehingga itu mengalami penurunan pariwisata. Begitu Mbak Ayu, bagaimana? Pak, sudah jelas? Sudah, terima kasih. Kita di tempatnya itu kayak adanya warga negara asing yang dihasilkan kalau dilakukan wisata Indonesia oleh negara asing, mungkin dapat Indonesia berkurang. Karena itu. Ada lagi yang mau ingin tanyakan terkait rumah tangga masyarakat luar negeri? Oh, terima kasih Mbak Arum. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Jadi tadi kita sudah mendengarkan penjelasan terkait pelaku ekonomi dari RTK, RTP, rumah tangga pemerintah dan masyarakat luar negeri. Nah, jadi pada intinya setiap rumah tangga itu memiliki peranannya masing-masing, dari rumah tangga konsumen sampai ke rumah tangga masyarakat luar negeri. Jika salah satu rumah tangga tersebut tidak berjalan dengan baik, maka akan mengganggu kondisi perekonomian khususnya di negara Indonesia. Contohnya tadi yang disebutkan oleh Mbak April terkait rumah tangga pemerintah yang juga tidak dilakukan dapat menyebabkan inflasi, terus resesi dan sebagainya. Kemudian dari Mbak Arum tadi terkait rumah tangga masyarakat luar negeri yang akan mengalami penurunan wisata asing, penurunan devisa dan mengganggu nilai mata uang negara yang jika rumah tangga masyarakat luar negeri tadi tidak berjalan dengan baik. Nah, oke. Jadi dari 4 rumah tangga tadi, sekali lagi apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas terkait pelaku ekonomi yang kita pelajari pada hari ini? Jelas? Tidak ada yang ditanya lagi? Oke. Karena waktu sudah menunjukkan jamnya sudah habis, maka kita cukupkan pertemuan pada hari ini pada bab pelaku ekonomi. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya, untuk kehidupan anak semua, dan bisa menjadi pelaku ekonomi yang baik nantinya untuk di masyarakat. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.